Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo, saya Dinas Polres Lamongan Polda Jawa Timur. Hari ini saya ditemani Bang Ale dari Medan. Hari ini kami menemukan salah satu warga terlantar kami temukan di daerah Terminal Lamongan. Siapa tahu kenal sama beliau. Beliau sekarang saya rawat. Seumpama nanti ada yang mengenal, saya siap mengantarkan pulang. Saya terima nikahnya Soleh binti Mugiono dengan mas kawin 2.000, 3.000, 4.000, 4.000, 200. Bagaimana tadi? Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Wow. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya. Nis, enak. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Asik. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi Sekjen PBB. Betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Teman-teman, ternyata si Tifa ini bukan hanya ahli dalam ijazah palsu, ya. Dia juga ini ahli prediksi, ya. Tadi teman-teman sudah mendengar bersama bahwa Tifa bilang, ya teman-teman tahu ya, saya ini kan dokter Tifa, ya. Saya bukan hanya seorang dokter, tapi saya adalah seorang ahli prediksi. Wow, kita berikan aplaus kepada si Tifa ini ya. Semakin kesini semakin tidak jelas. Ya, kewarasannya ini perlu kita pertanyakan ya teman-teman. Bagaimana tidak? Dia memprediksi seorang Anies Baswedan, ya, tidak layak jadi presiden. Tetapi Anies Baswedan si abahnya dia ini lebih cocok jadi Sekjen PBB. Bahkan si Anies akan mendapatkan Nobel Perdamaian. Gimana sih? Nah teman-teman, tadi di video awal tadi yang ditangkap oleh Pak Purnomo itu mirip siapa ya? Ada yang tahu nggak sih? Saya melihat seperti mirip seseorang yang pada pemanggilan pertama tidak muncul, pada pemanggilan kedua juga tidak muncul karena alasan sakit. Ya, ternyata dia bukan sakit. Sudah nggak waras, jadi pergi kemana-mana. Akhirnya ditangkap sama Pak Purnomo. Kasian banget ya orang itu ya teman-teman. Coba ada yang tahu namanya tulis di kolom komentar ya. Sudah masuk ke dalam ruang publik ya, dan fitnah di mana-mana gitu kan. Nah ini satu lagi nih, ibu ini dia adalah pengacara yang ngerti hukum. Nah siapa yang mendalilkan, dia yang buktikan, itu udah benar kan? Itu sudah jalur hukum. Yeah. Kalau lu menuduh orang, lu harus bawa bukti dong. Gimana kita menuduh orang tapi nggak ada bukti? Itu namanya mengada-ngada, merekayasa bukti. Itu udah jelas kayak gitu. Namanya juga fitnah kan ya. Memang hanya menuduh aja bisanya. Menuduh tanpa ada bukti yang jelas. Kemudian dianggap orang se-Indonesia itu tidak paham hukum, tidak mengerti. Nah kalian kemudian beranggapan bahwasanya udah terjadi fitnah di mana-mana. Ya fitnah itu dimulai dari kalian ini. Kalian inilah yang memulai fitnah-fitnah, merendahkan orang lain, sehingga
kehormatan orang diserang sama kalian dan kalian seolah membela kebenaran. Ya. Orang-orang seperti ini yang gerombolan-gerombolannya mereka ini adalah gerombolan-gerombolan yang sebenarnya mereka ini mengerti tentang hukum, tetapi mereka memaksakan keinginannya, Ya, betul Pak, betul sekali. sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi kalau nggak sesuai dengan harapan mereka, itu salah semuanya. Ini sebenarnya toksik ya, ini racun ini. Jadi mereka-mereka ini adalah racun Benar sekali negara Abang. yang akhirnya membuat orang lain yang sealiran sama mereka pengaruhi dan akhirnya jadi goblok semua, jadi bodoh semua orang ini. Goblok berjemaah ya. Padahal nih orang pengacara. Yang pertama, Tiffany dokter, ngapain ngurusin ijazah, nggak ada kompetensinya. Kemudian kalau bicara tentang kompetensi, Rosario itu kompetensinya apa? Kuliahnya di mana? Mengaku ahli telematika. Nah, yang paling eman nih orang ini nih orang hukum, bicara hukum, tapi dia nggak bicara tentang hukum. Dia bicara melebar ke yang lain-lain ya. Ya kalau seandainya Rismond dia sebagai digital forensik, oke. Tetapi dia pun juga ternyata valid bahwasanya bukan lulusan Yamaguchi. Dan berarti ini orang udah nggak jujur juga. Nggak, kalau ibu bicara tentang jujur-jujuran, nih orang udah nggak jujur juga. Aduh, ampun dah, orang-orang seperti ini memang harusnya ditegasin ya. Tidak perlu berlama-lama dari aspek Polri, kemudian di pengadilan, harus selesaikan. Dan mereka nih aneh, melaporkan ke polisi, tapi nggak percaya polisi. Melaporkan ke pengadilan, nggak percaya pengadilan nantinya. Jadi mereka-mereka ini aneh. Mereka tuh ingin buat hukum sendiri ya, hukum rimba. Jadi mestinya mereka-mereka ini nggak usah aja hidup di Indonesia ini seperti ini. Ini karena betul. Makanya kalau dibilang Indonesia demokrasinya hancur itu apa? Udah kebablas, demokrasinya dibatasin. Ini nggak dibatasin, orang-orang kayak gini aja bersuara nggak jelas ini aja masih dibiarin gitu loh. Ini demokrasinya udah kebablasan. Tidak ada pembatasan-pembatasan. Jadi sehingga mereka ini membuat keonaran, kegaduhan secara nasional itu loh. Jadi Pak Prabowo dan timnya Polri ini harus secepatnya orang-orang seperti ini dikelirkan ya, diselesaikan. Saya yakin orang-orang seperti ini jika dituntut mencemarkan nama bikin masuk penjara, nggak ada. Rata-rata seluruh rakyat Indonesia nggak akan ada yang protes. Paling yang protes ya grup-grup mereka saja, ya. Apalagi 58% pendukung Prabowo Gibran pasti mendukung mereka masuk penjara, pasti mendukung mereka ini apa ya, selesai ya. Makanya menyelesaikan itu gampang sebenarnya, tinggal minta maaf sama Pak Jokowi, selesai, udah nggak usah dilanjutkan. Tapi mereka sendiri aja, mereka ini terus saja, dan mereka memaksakan diri, ya sudah layak mereka ini di penjara, ya. Karena dikasih kesempatan untuk minta maaf. Mereka datang ke Pak Jokowi. Saya yakin kalau mereka datang ke Pak Jokowi bareng-bareng minta maaf, selesai. Tapi kan mereka sendiri juga ingin menunggu. Wah, Pak Jokowi harus nunjukin ijazahnya. Ya, ini harus dibuktikan secara ini. Ya sudah, berarti jalurnya udah pengadilan ya. Dan kalau mereka tidak benar dan mereka salah, dan mereka terbukti melakukan pencemaran nama baik, merendahkan martabat orang lain, layak untuk dipenjara. Ya teman-teman, Kurnia pengecaranya para pencari pembenaran ya, ijazahnya Pak Jokowi ya. Saya sampaikan pencari pembenaran ya, bukan kebenaran. Ya, kalau kebenaran itu ketika ditunjukkan bukti masalahnya selesai. Tetapi kalau pembenaran ya, mau berapa banyak bukti pun yang ditunjukkan, itu mereka tidak akan percaya. Dan ada sesuatu hal yang sangat aneh menurut saya, mungkin teman-teman juga menyadari itu ya, yaitu terkait dengan pengecaranya ini ya. Tidak si Kurnia, tidak si Tompel. Mereka ini apa ya, memperlakukan diri mereka seakan-akan bukan seorang pengecara. Ya, seakan-akan mereka ini adalah orang yang dirugikan. Bahkan si Tompel itu terkadang apa ya, memiliki rasa emosi yang berlebihan.
Nah, kalau pengacara model begini, ya jelas-jelas pasti apa ya, orang yang dia apa itu pasti akan masuk penjara. Ya, bagaimana ya teman-teman? Pengacara yang mereka tunjuk ini kebanyakan orang-orang HTI, orang-orang FPI ya. Bahkan di beberapa video yang berseliweran di media sosial, ada salah satu akun namanya DJ Anak Jenderal. Ya, dia mengaku bahwa dia juga mantan HTI, tapi yang sudah bertobat. Itu membongkar semua kebusukan-kebusukan yang ada pada si Tompel ini, si Rizal Fadila ini, si Kurnia ini, si Tifa ini, ya. Rata-rata mereka itu ex-FPI, ex-HTI. Jadi mau sampai kapanpun Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada mereka, mereka tidak akan mempercayai hal itu. Karena yang mereka cari itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Ya. Nah, tadi si abang kita ini sampaikan bahwa orang-orang yang selama ini ya mencari tahu tentang ijazahnya Pak Jokowi itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana seorang Rismon Sianipar yang ngakunya kuliah di Yamaguchi itu pun langsung dibantah oleh siapa ya? Abang Joshua Sinambela. Di situ dia membandingkan dua ijazah. Ya, ada perbedaan ijazah yang dikeluarkan oleh Yamaguchi University. Nah, seperti apa? Mari kita simak penjelasan dari Abang Joshua Sinambela berikut ini. Nah, saya tutupi namanya, tapi ini real, ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon, dan doktornya juga di Yamaguchi, ya. Sekolah yang sama dengan Rismon, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismon. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya, ya, master. Jadi kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan ChatGPT atau DeepSeek segala macam. Ini menyebutnya bahwa ini master, ya. Master. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama Sangat dari jauh warnanya, ya. oke. Warnanya Enak. saja Ini sudah mungkin berbeda. sudah luntur warnanya gitu ya. Atau mungkin itu kopian yang di print lagi, silakan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada dua stem. Yang bachelor itu stemnya malah 3, ya, karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga. Ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 stemnya. Ya. Ini nanti Anda bisa translasikan. Ya. Ada juga translasinya, ada juga yang bahasa apa namanya, bahasa Inggrisnya, ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya. Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsu gitu ya. Tapi berbeda banget. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu jelas. bagaimana ada ijazah yang seperti itu gitu ya. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya.
Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya. Wah, keliru banget ya gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006. Ya. Dan tahun 2006 bulan Mei, Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen, ya, di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi, gitu ya. Nah, ini punya, ya ini sudah terkenal ya, Tun Ahmad Ghazali. Ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis ya kan. Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya. Ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini yang dari orang apa namanya, orang Mesir kalau nggak salah ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, ya, alfabetnya. Mas Jos. Ya, teman-teman. Rismon sibuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi, ternyata punyanya dia yang dia klaim ya, yang dia klaim pernah kuliah di Yamaguchi University, ternyata tidak sama ya. Ya mau dibilang palsu bisa kita duga seperti itu. Ya, ketika tadi disandingkan oleh Abang Joshua Sinambela dengan ijazah yang lain ya, yang kuliahnya juga sama di Yamaguchi University, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terdapat pada ijazah itu ya. Di mana ada stempel punyanya Joshua itu cuma 1, tetapi punyanya ijazah pembanding itu ada 2. Bahkan hurufnya itu yang asli itu rapi, ya. Tapi punyanya Rismon berantakan. Nah, ini apakah kalian masih mau mempercayai celotehan-celotehannya si Rismon? Ya, kalau sudah begini ngapain kalian mau percaya? Tapi susah juga ya menjelaskan kepada orang-orang yang ini isi otaknya udah kosong. Itu sangat susah. Apalagi sudah terlanjur membenci seorang Jokowi. Ya. Jadi apapun yang dibicarakan oleh si Rismon, apapun yang dibicarakan oleh si Roy Suryo, apapun yang dibicarakan oleh si Tifa, apapun yang dibicarakan oleh si Rizal Fadila, pasti para pengikutnya ini akan mempercayai bahwa itu adalah benar.